Nama gue Rita, biasa dipanggil Ita. Gue seorang karyawati, bukan mega... Stop, gak usah dilanjut. Bercanda, say. So, gue ulang ya. Gue itu karyawati yang lagi survive di Jakarta. Gue punya cerita mengenai mantan yang beban banget. Saking bebannya ini, kalau nih beban dijadiin barbel, gue yakin orang gym juga gak akan kuat ngangkatnya. Saatnya flashback time. Waktu itu gue masih SMA, masih kinyis-kinyis lah pokoknya. BTW, gue sekolah di SMA swasta. Dan hari pertama ospek, tiba-tiba gue udah ditandai sama satu senior gue. Sebut saja namanya Rafidan. Sama teman-temannya biasa dia dipanggil Edan. Maksudnya Idan. Perihal tanda menanda, gue ditandain bukan buat dilabrak ya. Buat ditandain karena katanya muka gue mirip sama salah satu temennya. Tapi pas gue sama temannya tersebut ketemu, gue sama sekali gak merasa kami mirip. Picek kali ya mata si Idan waktu itu. Cantika juga gue keles. FYI gue sama Idan bedanya 2 tahun. Jadi pas gue ospek, si Idan baru naik ke kelas 3. Udah kudu siap-siap UN tuh. Ospek pun berakhir dalam seminggu. Gue gak banyak kena penalti karena gue selalu mempersiapkan segala barang-barang kebutuhan ospek segera setelah sepulang sekolah. Gak kayak lu pada yang malam-malam baru bilang, "Mah, besok harus bawa baju adat Zimbabwe." Selama ospek, gue jadi sering ngobrol sama Idan dan senior-senior OSIS yang lain. Sampai akhirnya gue juga dimasukin ke OSIS sesuai rekomendasi Idan. Idan tuh orangnya seru. Dia keturunan orang timur gitu, jadi cara ngomongnya lucu. Udah gitu gue sama Idan juga ternyata punya hobi yang sama. Kami sama-sama suka gambar, jadi suka share-share tips gambar sambil nongki-nongki. Pokoknya hubungan kami udah kayak abang adik yang deket gitu. Tapi gue nongki bareng Idan juga gak sendirian. Gue selalu ajak sohib gue namanya Caca. Idan juga suka bawa temennya namanya Ijal. Nah berempat tuh kami sering ngobrol-ngobrol tentang kesukaan kami. Dan kita jadi sering barengan gitu kalau lagi jam istirahat. Sampai akhirnya tibalah saat kelulusan. Idan sama Ijal lulus ketika gue naik ke kelas 2. Dan kita kayak janji buat selalu berkabar dimanapun kita berada. Ijal sih katanya mau kuliah, sedangkan Idan katanya mau kerja dulu karena dia harus nafkahin ibu dan kedua adiknya yang masih sekolah. Gue sama Caca ya lanjut aja sekolah kebiasa. Nah, udah tuh kehidupan gue di sekolah kembali seperti biasa. Tapi kadang Idan masih suka datang ke sekolah buat nongkrong-nongkrong, ngobrol sama guru atau apalah. Secara dia anaknya asik banget, jadi guru-guru juga suka sama dia. Pokoknya diterima banget kalau iseng ngunjungin sekolah. Gue sama Caca ya seneng-seneng aja kalau ada Idan. Jadi ada temen ngobrol dan sharing-sharing dunia setelah SMA. Sampai suatu ketika, pas udah jam pulang sekolah, Idan main ke sekolah. Otomatis kita nongkrong dulu di sekolah. Pas lagi ngobrol, Idan ngasih lihat HP-nya dia. Ada foto cewek di situ. Refleks dong gue nanya, penasaran. Ini siapa Dan? Ini cewek gue, namanya Ayu. Cakep kan? Gue cuma bisa senyum, soalnya be aja tuh cewek. Terus Idan ngomong gini, dia anak SMK sebelah, gue lagi nungguin dia balik buat antar dia pulang. Akhirnya si Ayu, pacarnya Idan datang. Dia berdiri di gerbang terus dadah-dadah sama Idan dan mereka cabut. Kita juga ikut cabut pulang sekolah. Selama beberapa bulan setelah lulus, Idan udah gak pernah ke sekolah lagi. Katanya dia udah kerja di Jakarta. Ya syukur deh, berarti kehidupannya bakal lebih baik. Sampai akhirnya Caca, sohib gue yang paling update tentang gosip, bilang kalau si Idan sama Ayu udah sutup. Tapi yang lebih mencengangkannya lagi, Caca bilang kalau si Idan tuh sebenarnya udah punya pacar duluan dari semenjak sekolah. Namanya Sarah. Lah, terus jadi Idan ngeduain Sarah buat pacaran sama Ayu gitu? Apa gimana sih? Caca bilang dia kurang tahu detailnya. Yang pasti akhirnya Idan sekarang jomblo. Mungkin Sarah sama Ayu tahu kali ya kalau Idan ngeduain mereka dan masing-masing memutuskan buat putusin dia. Gue agak kaget sih, pribadinya yang menyenangkan ternyata orangnya suka mendua begitu. Setahun kemudian gue lulus dari SMA, langsung cari kuliah karena gue gak mau gabut di rumah. Idan udah jarang ngabarin gue, apalagi Ijal. Gue cuma sering kontekan aja sama Caca. Sampai suatu ketika ada chat dari seseorang di Line yang ternyata itu si Idan. Lah, tahu dari mana ID gue? Idan ngajakin gue freelance jadi desainer di tempat makan yang dia buka bareng temannya. Ya akhirnya gue ambil, hitung-hitung uang jajan tambahan lah. Beberapa bulan gue kerja, sayangnya tempat makan itu tutup karena banyak faktor. Gue sih udah dibayar, cuma sayang aja umur tempat makannya pendek. Habis itu ya gue juga udah gak banyak komunikasi sama Idan.
Ya balik lagi ke setelan pabrik. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian ortu gue memutuskan buat cerai. Ya, broken home di gue pas lagi mumet-mumetnya. So, gue sama adik-adik gue ikut bokap buat pindah rumah ke yang lebih sederhana. Sementara rumah yang dulunya gue tinggalin disewain. Pas gue sampai rumah, tiba-tiba gue dapet chat dari Idan. Katanya dia mau ngobrol-ngobrol aja. Ternyata si Idan udah nggak kerja di Jakarta. Sekarang dia mau urus ibunya. Jadi cari kerja yang nggak jauh-jauh amat. Gue ya semangatin dia. Semoga dapat kerjaan yang bagus. Gak lama, tiba-tiba dia bilang, gue tuh sebenarnya suka sama lu. Jeng jeng. Terus dia bilang, lu mau nggak jadi pacar gue? Hah? Ini gue ditembak nih. Kalau boleh jujur, gue cuma nganggep dia abang aja sih, nggak lebih. Tapi dipikir-pikir nggak ada salahnya untuk nerima dia. Toh, gue juga sayang, meski belum di tahap yang romantis. Tapi siapa tahu nanti berkembang ya kan? Jadi gue terima tuh pernyataan cinta si Idan. Dan disinilah gue melupakan sesuatu yang penting. Akhirnya gue sama Idan pacaran. Gue belum bilang sama keluarga gue kalau gue pacaran. Dan gue juga sedikit merahasiakannya karena gue belum yakin mau sebarin hubungan gue sama Idan atau enggak. Bahkan Caca aja nggak gue kasih tahu. Tapi selama pacaran gue jarang ketemu sama Idan. Kita cuma chat-chatan biasa aja. Dan selama kita pacaran gue masih belum merasakan percikan perasaan romantis. Terus dengan kampretnya ternyata si Idan cerita sama Caca kalau dia pacaran sama gue. Aduh, jadi kan gue otomatis kudu cerita ya sama Caca. Tapi Caca bilang, gue dukung kok hubungan lu sama Idan. Semoga langgeng ya. Ya gue aminin. Mungkin gue cuma perlu proses lebih panjang aja untuk menyukai seseorang. Gak berapa lama, gue dapat kerja setelah lulus kuliah. Sayangnya gue dapat kerjanya di luar kota. Mau gak mau gue sama Idan LDR-an. Masih suka chat kok gue sama dia. Terus si Idan mulai kayak, Beb, ada 30.000 gak? Boleh pinjem? Buat bensin? Ya udah gue kasih. Mungkin dia belum gajian. Beberapa hari kemudian dia bilang, Beb,